Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan diri kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk hadir melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Begitu juga senantiasa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pemilu kultum yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah manusia yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan gambaran hidupnya. Bagaimana gambaran hidup orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya? Ada 12 golongan manusia ketika dibangkitkan di alam kubur. Ada manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Ada juga dibangkitkan dalam keadaan tidak punya tangan dan kaki. Ada juga dibangkitkan dalam keadaan perutnya besar seperti gunung. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kulitnya rusak. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan yang lidahnya terputus. Dan ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepalanya dan kaki. Jadi bukan kakinya yang berjalan tapi terbalik, jalan dalam keadaan terbalik. Dan ada yang dibangkitkan dalam keadaan seperti bulan purnama, wajahnya dalam keadaan dibangkitkan dalam kebahagiaan. Anakku sekalian, jangan sampai dari 12 golongan ini kita berada pada golongan yang kita minta, golongan yang 12 dibangkitkan dalam keadaan sangat gembira, dalam keadaan bersersih, dalam keadaan seperti bulan purnama. Itulah golongan 12, inilah golongan yang selamat, yang mendapatkan surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah terhindar dari 11 golongan, dari golongan 1 sampai golongan 11. Di mana ini adalah golongan yang celaka, golongan yang dibangkitkan dalam keadaan tidak selamat. Salah satu, coba diperhatikan di belakang ini. Golongan yang pertama dibangkitkan dalam keadaan berbentuk babi. Manusia ini adalah manusia yang memainkan salat, yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memperbaikkan salatnya, maka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti babi. Jangan sampai kita melalaikan salat. Salat bukan lillahi ta'ala, salat karena takut sama gurunya, salat karena takut sama orang tuanya, bukan lillahi ta'ala, maka ini dibangkitkan dalam keadaan manusia seperti babi. Inilah orang yang mempermainkan salat. Ada juga orang yang dibangkitkan dalam keadaan seperti perutnya seperti gunung. Manusia ini adalah orang yang senantiasa memakan makanan haram, yang selalu senangnya yang riba. Tidak pernah tahu makanan yang masuk dalam mulutnya, tidak tahu apa yang dimakan, tidak tahu sumbernya. Semua yang masuk dalam mulutnya tidak tahu, atau subhat tidak jelas dari mana sumbernya. Maka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan perut besar, seperti orang yang meminum khamar. Itulah balasan dibangkitkan dalam keadaan perutnya seperti gunung. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan lidahnya terpotong. Inilah manusia-manusia yang gosip, yang senantiasa berbicara yang tidak tahu sumbernya. Dia sudah sampaikan. Tahu yang namanya gosip, membicarakan, mencibir orang-orang yang belum tentu kejelasannya bahwa dia bersalah, dia melakukan suatu dosa, tetapi dia sudah menginformasikan kesalahan itu.
rusak kulitnya. Mana itu orang yang rusak kulitnya? Ini digambarkan orang yang rusak kulitnya adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dia dapatkan penyakit, berbagai macam penyakit kulit. Kalau ada orang yang dosa sama orang tuanya, membangkitkan dalam keadaan berbau dan rusak kulit. Jangan sampai anak sekalian ada yang dosa kepada orang tuanya. Jangan pernah berdosa kepada orang tuanya, karena ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tuanya. Ada juga orang yang terpotong tangannya. Ini orang yang senantiasa melakukan kejahatan, bukan memberikan pertolongan kepada orang, tetapi selalu jahil. Ya mungkin selalu memukul temannya yang tidak bersalah. Ini seperti ini yang kepalanya yang tertutup. Bagi orang yang dikira mendengar ceramah pada tidur. Salah satu orang yang seperti itu namanya orang-orang munafik. Dikiranya orang baca Quran, padahal dia lain bukan isi Quran, dan lihat di HP-nya. Ada seperti namanya munafik. Tangannya nanti dibagikan dalam keadaan terputus tangannya. Dia memegang, menipu gurunya, menipu temannya, malah kira membaca Quran. Seperti itu membaca Quran, padahal yang dilihat bukan gambar-gambar yang dilihat, pada orang lain membaca Quran. Jangan sampai anak-anak sekalian itu cuma menipu manusia, tapi Allah yang ditipu sebenarnya. Jangan sampai kita dikira orang berzikir, baca Quran, dilihat tuh HP-nya dikira membaca Quran. Tangannya itu akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari tangan-tangan yang mendustakan ajaran agama. Ada juga yang dalam keadaan buta. Kenapa? Membangkitkan dalam keadaan buta, padahal dia tidak buta ketika dia hidup. Manusia seperti ini adalah diberikan penglihatan, tapi dia tidak pernah mempergunakan matanya untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah membaca Quran. Itulah yang tertulis. Al-Quran dan hadis itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis. Mana ayat-ayat Allah yang tercipta? Alam semesta ini, langit dan bumi, bulan dan bintang, dan termasuk manusia di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercipta. Manusia yang tidak dapat mempergunakan penglihatannya, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, "Ma khalaqtaha samawati." Apa yang kau ciptakan ini, ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Itulah manusia yang bersyukuri penglihatannya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sekalian yang masuk di madrasah, kenapa disuruh membaca? Begitulah pedoman hidup kita tiap hari. Itu akan menjadi ketika manusia dibangkitkan di alam kuburnya. Ada yang tidak mau pisah dengan kita, bukan saudara kandung kita, bukan orang tua kita, bukan istri kita nanti kalau punya istri. Yang setia menemani adalah bacaan Quran kita. Jadi bacaan Quran kita akan menjawab pertanyaan yang munkar dan nakir. Itulah bacaan Quran kita akan menemani yang setia menemani kita. Baik kita baca dalam keadaan bersuara, baik kita baca dalam keadaan hati. Di dalam hati itu akan datang bahwa inilah teman hidup di mana pun. Anak-anak sekalian, jangan tiada hari tanpa membaca Quran. Walaupun itu satu ayat, apalagi kita membaca dalam satu surah. Allah bisa karena terbiasa. Jangan pernah berharap sampai salah sunnah. Kalau dari sekarang anak-anak sekarang tidak membiasakan salah sunnah, jangan. Nanti sudah tua baru mau salah sunnah. Kalau dari kecil Anda sudah susah untuk salah duha, salah sunnah, membaca berzikir, membaca Quran, jangan harap nanti tua akan. Karena itu dibentuk dari masa kecil anak sekalian. Makanya itu madrasah ini dititipkan orang tuanya, sekolah di sini adalah bagaimana anak sekalian bisa menjadi anak yang saleh, anak yang beriman dan bertakwa, yang bisa selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena itulah bekal orang tua, anak yang saleh, bukan harta yang banyak, bukan mobil yang mewah, tapi yang bisa jadikan ketika kita wafat adalah amal jari, adalah waladun saleh, anak yang saleh. Bagaimana bisa menjadi anak saleh? Tentunya anak sekalian itu membentuk dirinya sendiri. Jangan ketika dimasuk di masjid suruh salat lari lain, itu bukan anak saleh tapi anak salah. Jangan sampai dari sekalian menjadi anak salat tapi
Dia adalah anakku sekalian, anak soleh, anak yang diterima doanya, anak yang diridhai Allah, diridhai kedua orang tuanya. Demikian apa yang saya sampaikan untuk wafatnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.